selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam Shekinah Glory Ministry Bali. Puji Tuhan, saudaraku, sebelum kita mendengar diberkati dengan firman Tuhan, kita mau mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, pagi hari ini kita akan membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan satu pujian kita akan menyanyikan Yesus Engkau Juru Selamatku, walau harus berjalan dalam lembah kekelayan.
di matamu segenap hidupku, katakan segenap hidupku, segenap, sekali lagi katakan segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan, Keluarga Sekinah Glory, hari ini kita sudah mengalami bagaimana hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan, di mana Tuhan bertata dalam puji-pujian umatnya. Dan hari ini juga Tuhan ingin menyatakan satu hal dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan sampaikan maksud dan tujuannya dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan, dan hari ini hari yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami, karena Engkau yang menarik kami ada di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dan mengalami Tuhan. Dan kami sudah menikmati Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya isi hati Tuhan curahkan melalui firman-Mu, karena kami sungguh sangat percaya satu kata saja dari surga itu cukup untuk mengubahkan seluruh dari kami. Itu sebabnya hati kami terbuka, pikiran kami siap untuk Engkau menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui firman-Mu. Sampaikan ya Bapa, sebab kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersyukur sama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Jo, Pastor Alan, dan ibu-ibu semua, di mana kita boleh dalam kebersamaan ini kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mengalami Tuhan secara khusus melalui pujian penyembahan tadi. Tapi saat ini kita ingin kembali melihat kebenaran firman Tuhan, dan sebagaimana dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, minggu lalu saya menyampaikan mengenai know your identity, Pak Jo. Dan bagaimana caranya kita mengetahui identitas kita sebenarnya. Tidak lain, tidak bukan dengan cara yang namanya kita harus mengetahui siapa Bapak kita. Amin. Karena saya tahu saya sebagai anak, dari mana saya, identitas saya tentunya dari orang tua saya. Nah, kekristenan itu berbicara bukan hanya sekedar hubungan, kalau saya bilang begitu, tapi juga persekutuan. Nah, karena kalau hubungan hanya saya memiliki yang namanya hubungan, tapi persekutuan itu bukan hanya kedekatan, tapi apa yang orang tua saya miliki, ingin saya miliki. Ibu paham seperti itu? Apa yang dimiliki orang tua saya, apa yang orang tua punya, itu juga saya punya. Itu namanya persekutuan. Apa yang menjadi pemikiran orang tua saya menjadi pemikiran kita. Nah, Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa kita adalah anak Tuhan. Amin. Dalam Yohanes pasal yang pertama, kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang pertama, di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Yohanes pertama ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi semua orang. Tapi ada kondisinya di sini, Ibu. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu bukan hanya hubungan, tapi juga kepemilikan. Di mana kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Bukan hanya hubungan, tapi saya katakan sekali lagi, persekutuan. Apa yang Bapak punya, kita punya. Karena kita anak. Karena apa? DNA-nya Tuhan itu sama kita. Nah, banyak orang Kristen berjalan dalam muka bumi ini liar dalam tanda kutip. Karena dasarnya mereka tidak miliki bahwa ketika mereka menerima Yesus, mereka diberinya kuasa. Wow. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kepemilikan bukan lagi kita, milik diri kita, tapi kita sudah menjadi bagiannya Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi bagiannya Tuhan, apa yang Tuhan punya kita punya.
Kualitasnya Tuhan, kualitasnya kita. Karakternya Tuhan, karakternya Tuhan. Karakternya kita, karakter surga menjadi karakternya kita. Amin. Itu sebabnya Yesus berdoa bilang ini, let your kingdom come. Iya. Your will be done on earth as it is in heaven. Artinya kita menghadirkan surga di tengah dunia ini. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. That's right. Itu sebabnya Yohanes katakan demikian. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, dikatakan apa? Mintalah apa saja. Bahkan di ayat yang kelima, Yohanes 14 ayat yang kelima dikatakan demikian. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Apart from me you can do nothing. Akulah pokok anggur dan kamulah nanti-nantinya. Jikalau kamu di dalam aku dan aku dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku kamu dapat buat apa-apa. Artinya ada suatu timbal balik. Persekutuan itu ada timbal balik. Nah, saya mau mengingatkan balik mengenai ayat minggu lalu Pak Jo. Mengenai apa? Roma 8 ayat yang ke-32. Kita lihat Roma 8:32. Jikalau Bapak Ibu Shekinah Glory dimanapun Anda berada, ada firman Tuhan, ada kitab di tanganmu, silakan buka sama-sama saya dalam Roma pasal 8 kembali ayat yang ke-32. Yang berbunyi demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, ia di sini adalah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, saya ingin kita semua melihat ini. Karena apa? Karena untuk mengerti identitas kita harus bisa melihat Bapa secara pribadi, itu yang pertama. Terus kualitas Bapa. Apa sih yang Bapa lakukan? Karena apa? Pribadi Tuhan itu terlihat dari kualitasnya dia. Amin. Dan kualitasnya di sini katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa anaknya sendiri di sini? Yesus Kristus. Dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, arti kata tunggal di sini Om Vero adalah satu-satunya. Tidak ada pilihan lain dan tidak ada yang lain. The only Son that God has. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Bapa hanya memiliki yang paling baik yang ada padanya untuk kita semua. Wow. Bukan yang terbaik, bukan yang baik, tapi yang paling baik. Dan Bu Frida dikatakan di sini katakan bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Artinya Bapa tidak menyayangkan yang paling baik yang daripadanya. Anak yang satu-satunya yang tunggal. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Disitulah letak kualitas Bapa. Bahwa Bapa itu adalah pemberi. Dia mengaruniakan anaknya. Dia berikan tanpa syarat. Tanpa embel-embel in return. Dia karuniakan, dia mengaruniakan, dia menyerahkan. Kualitas Bapa dalam kehidupan anak-anaknya selalu memberi. Dan memberinya Bapa dalam kehidupan kita anak-anaknya yang paling baik. Ingat baik ibu-ibu, Pak Jose, Pastor Alan, tidak pernah Tuhan memberikan yang namanya second best. Gak pernah Tuhan memberikan yang namanya third best. His very own best. Yang paling baik. Yaitu anak yang tunggal. Jikalau kita ingin mengerti kualitasnya Bapa, kita harus mengerti Bapa selalu memberikan yang paling baik. Dan bisa dilihat kualitasnya yang paling baik dari mana? Dari anak yang tunggal. Artinya kita bisa melihat kualitas Bapa dalam pemberian yang paling baik di dalam pribadi anaknya, Yesus Kristus. Itu sebabnya kalimat berikut berkata demikian. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan? Pajo, penginjil, mengaruniakan sekali lagi ada di sini. Sebagaimana dalam Yohanes 3:16 bukan dikatakan karena begitu besar kasih Allah ini sehingga itulah pengaruhkan apa? Anak yang tunggal.
Artinya ketika Tuhan memberikan yang paling baik untuk ibu ini, dia tidak ragu-ragu memberikannya dan dia berikannya tanpa syarat. Dan hanya mereka yang memiliki kualitas yang sama seperti pribadi anaknya. Siapa itu? Manusia. Karena kalimat selanjutnya katakan, bagaimanapun mungkin ia tidak menurunkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya keberadaan kita dengan Yesus di mata Bapa itu sama. Bapa melihat kita sebagaimana Bapa melihat Yesus. Dan ketika Bapa melihat Yesus, dia melihat kita, anak-anaknya. Makanya kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-29 dalam Roma pasal 8 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat 30 menarik berkata demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ibu, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kenapa? Karena itulah kualitas Bapa. Ketika kita menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Setiap mereka yang percaya dalam namanya, yang diperanakan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan yang keinginan manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Sekali lagi, DNA-nya Bapa menjadi DNA-nya kita. Kualitasnya Bapa menjadi kualitasnya kita. Karakternya Bapa menjadi karakternya kita. Kekuatannya Bapa menjadi kekuatan kita. Shekinah glory, umat kudusnya Tuhan, mengerti ini. Kenapa? Karena ketika kita mengerti Bapa kita sebenarnya dalam kehidupan kita, di situ kita mengerti identitas kita sebenarnya. Karena banyak orang di luar sana, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu gak berarti, kamu itu gak ada apa-apanya. Jangan mau dengarkan kata-kata seperti itu. Karena apa? Karena setiap kita diciptakan Tuhan dari awal mulanya, Tuhan sudah ciptakan serupa dengan segambar dengan dia. Artinya dalam artian adalah Tuhan menciptakan pribadinya dalam diri kita. Kalau kita adalah gambaran keserupaan dengan Bapa sendiri, dengan Tuhan sendiri sang pencipta, siapakah manusia yang punya hak untuk melihat manusia lain lebih rendah? Jangan pernah izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan menariknya dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat sebelumnya dikatakan, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Nah, lompat ayat 33. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau keranjang, atau bahaya, atau pedang? Sebab pada tertulis, oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37-nya, Bu. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, bahwa baik hidup maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah bumi, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kualitas Bapa dalam pemberian yang paling baik itu hanya bisa dilihat dan diukur dalam pribadi anaknya, di dalam Kristus Yesus. Dan Yesus Kristus, Bu Frida, Bu Elis, adalah ekspresi daripada kasih Tuhan. Ada satu pernyataan demikian, Ibu Henry dikatakan demikian, love is a fact when love is an act.
Okay, say it one more time after me, okay? Love is a fact when love is an act. Okay, one more time. Love is a fact Love is a fact. when love is an act. When love is an act. Ya, ketika. Kasih atau cinta adalah sesuatu yang nyata ketika kasih adalah suatu tindakan. Ya. Karena di luar sana orang menggambarkan cinta atau kasih itu sesuatu yang sifatnya abstrak. I can feel it, but I cannot touch it. I can know it, but I cannot see it. Abstrak. Tapi dalam Tuhan, kasih bukan lagi sesuatu yang abstrak, but much deeper than that. Because in God, love is not just a feeling, love is a person. Kasih adalah pribadi. Dan dikatakan demikian begini, Allah adalah kasih. Dan orang bertanya begini, Pak, tapi kan kita nggak bisa melihat Allah. Kita nggak bisa melihat pencipta kita. Betul. Betul in that sense. Tapi do not forget, kasih Tuhan itu sudah menjadi kenyataan. Dan itu bisa kita lihat di dalam pribadi anaknya. Wow. Makanya dikatakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia. Taat, hamba yang taat, bahkan mati sampai di kayu salib. Artinya kasih dalam Tuhan, dalam Bapa itu bukan lagi sesuatu yang abstrak, karena sudah dalam pribadi yang namanya yang dimanifestasikan dalam anaknya. Makanya Yesus Kristus adalah ekspresi daripada kasih Tuhan. Oh, kalau betul tangan terus itu sebabnya fondasi kita sebagai anak-anak Tuhan jelas. Ketika kita mengasihi, bukan karena kita mau mengasihi secara pribadi automatically, karena kita sudah mendapatkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu melimpah dalam pribadi anaknya, di mana Bapa tidak menyayangkan anaknya, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Dengan demikian kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita bisa mengasihi. Yes. Wow. Oh, kalau tepuk tangan, tepuk tangan. Wow, semakin panas ya, semakin deep. Much deeper right now. Dan saya mau kasih tahu Pak Jo, karena kasih Tuhan tidak pernah setengah-setengah, tidak pernah 3/4, tidak pernah 5/6. Selalu yang paling baik. Kita pun bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita yang paling baik. Karena ukurannya, Bu Frida, bukan di kita. Ukurannya di dalam pribadi anaknya. Nah, karena kita sudah menerima kasih Tuhan dalam pribadi anaknya, itu yang memampukan kita. Makanya, dengan apakah yang dapat kita dipisahkan? Penganiayaankah? Ketelanjangaankah? Kelaparankah? Pendidikan? Soalnya ada. Sengaja lawan. Tidak ada satu beda pemisah kita. Kenapa? Kekuatan kasih Bapa itu dalam pribadi anaknya. Dan karena anaknya dalam kita tidak mengasihi. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Bilang sama-sama, saya kena lawan. Nangadong lawannya. Amin. Kenapa? Karena kekuatan kasih Bapa itu sudah diimplementasikan, dimanifestasikan dalam pribadi anaknya. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, sebagai saudara, Yesus sebagai sulung di antara banyak saudara, kita dapat mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama dengan yang paling baik juga. Kan udah, nanti gua aja. Yesus berkata kepada dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala jiwamu, dengan akal budimu, dan dengan segala kekuatanmu. Kan? Ngerti gak sih kita arti kata segenap? Seutuhnya. Semuanya. Apalagi? Sebulatnya. Apalagi?
Come on, talk to me. Ayo, talk to me. Tidak terbatas. Segenap. Unlimited. Artinya tidak ada satupun yang missing, yang hilang. Setitik pun tidak apa? Utuh artinya. Nah, kalau bicara mengenai keutuhan, bukankah itu berbicara mengenai paling baik? Tidak ada yang paling baik selain keutuhan, betul? Kurang daripada itu nggak baik dong, nggak paling baik dong. Karena ada yang kurang. Sebagaimana dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Arti kata begitu tidak ada ukuran. Betul dong? Begitu nggak ada ukuran, nggak ada volume tertentu, terlalu panjang bahkan, terlalu tinggi, terlalu lebar, terlalu dalam kasih Tuhan. Tidak ada ukuran. Nah, dengan demikian kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akalmu dan kekuatan. Artinya juga memberikan yang paling baik kepada Tuhan. Yang bilang sama saya, oh kalau mau tepuk tangan yang keras, bunyi tepuk tangan pelan-pelan, tepuk tangan yang keras aja. Jangan bilang lagi satu dengan yang lain, saya tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. No. Karena kamu melihat pada dirimu. Tapi kalau kita melihat pada kualitas Bapa yang dalam diri kita, Bapa yang dalam diri kita dan pribadi anaknya, tidak ada satupun kata yang bisa kita katakan bahwa aku nggak bisa. Karena ketidakmampuan atau ketidakbisaan itu hanya dimiliki kepada orang yang tidak percaya. Let me say again. Ketidakmampuan, ketidakbisaan, ketidakmungkinan hanya dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Karena Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa Markus 9 ayat 23. Katamu jika kamu dapat, bagi orang percaya segala sesuatu mungkin. Bagi orang percaya, berarti kalau orang bilang nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu, karena dia nggak percaya. Nah, orang yang nggak percaya tidak memiliki keterhubungan, kepersekutuan. Tapi karena kita memiliki persekutuan dengan Bapa, kita lahir dari Bapa, kita memiliki DNA-nya Bapa, kita memiliki kualitasnya Bapa, karakternya Bapa, kekuatan Bapa, segala sesuatu mungkin. Haleluya. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengasihi. Dan mengasihinya berbeda yang paling baik. Karena kata segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan itu yang paling baik. Sebagaimana Tuhan tidak pernah memberikan second best, selalu paling baik. Mari kita berikan kasih kita kepada Tuhan yang paling baik juga. Dan kasih Tuhan melihat tanpa pembedaan. Kita boleh berbeda, tapi bukan perbedaan itu yang memisahkan kita satu sama lain. Tapi justru perbedaan itu yang memberikan kita satu kesatuan. Kasih Tuhan melihat tanpa pembedaan, artinya melihat tanpa keterpisahan. Kita boleh berbeda, tapi bukan itu yang memisahkan kita, justru menyatukan kita dalam Tuhan. Amin. Bukankah Yesus berkata demikian? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia. Artinya apa? Amin. Kalau kita ingin mengasihi sama kita pastikan kasih yang sama juga itu kita miliki. Karena kita tidak pernah bisa mengasihi sama kita tanpa kasih yang kita miliki. Contohnya, bagaimana saya bisa mengasihi orang kalau saya nggak bisa mengasihi diri saya? Bagaimana saya menghormati orang kalau saya nggak menghormati diri saya? Bagaimana saya menghargai orang kalau saya nggak menghargai diri saya? Artinya ukuran kita dalam mengasihi sama kita adalah ketika kita bisa mengukur diri kita. Ketika Tuhan melihat kita, makanya kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Shekinah Glory. Jikalau engkau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Jikalau kamu ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain. Jikalau engkau dan saya ingin didengar orang lain, belajarlah mendengar orang lain. Jikalau engkau ingin disenyumi, saya ingin disenyumi, senyumlah sama orang lain. Amin. Karena kita, kalau mau tepuk tangan yang keras. Karena sesuai itulah yang terjadi kepada kita. Itulah kasih melihat tanpa perbedaan. Amin. Jika
Jikalau kita ingin di welcome, welcome-lah orang lain. Jikalau kita tidak ingin disisihkan, janganlah menyisihkan orang lain. Amin. Jikalau kita ingin diangkat, angkatlah orang lain. Kasih melihat tanpa perbedaan. Itu kan Yesus adalah sulung di antara saudara. Artinya apa? Yesus menjadi bagian kita. Kasih Kristus menjadi bagian kita. Nah, sekalian saya harus ulang-ulang ini. Karena kita sering kali bilang, Pak, saya gak bisa mengasihi, saya susah mengasihi. Karena apa? Karena engkau melihat kekuatanmu. Engkau lupa bahwa engkau bisa mengasihi karena engkau sudah menerima kasih Tuhan yang utuh dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Itu membuat kita bisa mengasihi orang lain utuh. Kita bisa mengasihi orang melihat tanpa pembedaan karena engkau sudah dilihat Tuhan tanpa pembedaan. Sebagaimana Bapa melihat Kristus dalam dirimu, kita juga sama bisa melihat sesama kita. Seperti itu juga sebagaimana Tuhan melihat kita. Dan yang terakhir, Ibu Dini, karena waktunya sudah hampir 20 menit, 20 menit ya. Yang terakhir adalah kasih memang inklusif, tapi eksklusif. What does it mean? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, inklusif untuk semua orang, tapi kasih eksklusif. Artinya manifestasi kasih itu yang bisa kita alami ketika dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Artinya kemenangan kasih Tuhan, yang dimana keselamatan menjadi bagian kita. Karena inti daripada semua itu adalah keselamatan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah membuat eksklusif. Kasih diberikan kepada semua orang, tapi untuk kita bisa menerima kasih itu termanifestasi dalam kehidupan kita ketika kita menerima Dia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang kasih diberikan untuk dunia ini, tapi untuk engkau bisa mengalami kasih Tuhan yang merubah hidupmu dan hidup saya, hanya ketika kita mau menerima kasih itu. Karena kasih sudah diberikan. Hari ini saya menantang kita semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, alami Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Satu-satunya pribadi. Mungkin kau berkata, Pak, saya sudah. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan teman-temanmu? Marilah kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan, untuk mereka juga bisa mengalami kasih Tuhan seperti kita alami. Dan hari ini, jikalau engkau orangnya yang belum mengalami kasih Tuhan dengan cara menerima Yesus yang adalah ekspresi daripada kasih Bapa, mari ikuti saya berdoa. Bantu saya, kita akan berdoa. Katakan, Tuhan, aku bersyukur, aku sudah mendengar firman-Mu. Aku menyadari kasih-Mu yang ajaib dalam pribadi anak-Mu, Yesus Kristus, sudah dicurahkan, sudah diberikan bagi manusia. Dan saat ini saya ingin mengalami kasih Bapa dengan membuka hatiku, percaya dalam hatiku, mengakuimu, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Kasih Tuhan mengalir dalam hidupku saat ini, mengalir dalam hidupku saat ini, karena aku sudah menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupku, yang adalah ekspresi, manifestasi daripada kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat keselamatan ini. Aku bersyukur Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Dan aku mau hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku, segenap akal budiku, dan mengasihi samaku manusia seperti diriku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.